Nah, orang yang baik ini karena dia menanggung kekecewaan atau patah hati yang besar, dia itu pelampiasannya juga lebih besar. Pelampiasan orang yang baik itu ketika dikecewakan, ketika dipatah hati, dia juga sama kayak sifat Allah. Karena Allah itu terlalu maha baik. Ketika Allah itu dikecewakan, kemudian disakit hati, ibaratnya Allah itu akan membalasnya, akan sakit hati. Ini sama, dibalas dengan sesuatu yang lebih berat, neraka. Itu bayangkan, neraka itu siksaan paling ringan itu kita menginjak. Tapi kalau memang Sehingga otak kita tuh mendidih. Jadi orang yang terkena siksaan paling ringan di neraka, dia itu mengira dia itu terkena siksaan paling berat. Padahal itu siksaan paling ringan. Ngeri. tapi kan orang-orang condong sekarang ini lebih takutnya neraka ketimbang Tuhan. Iya. Iya, seandainya neraka itu tidak diciptakan, Iya. seandainya nggak ada surga, nggak ada neraka. Jadi, apakah kamu itu masih akan mengibadahi Tuhan? Gini bang, saya kan bisa ibaratkan bahwa neraka ini kan memang sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, ya kan? Tetapi kok kita bisa percaya dengan adanya neraka, adanya surga gitu kan? Oke lah, maksudnya dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan, neraka seperti ini dan surga seperti ini. Nah, tetapi bagaimana cara kita untuk membuktikan suatu kebenaran itu? Ya seperti itu Pak. Kita ibaratkan neraka ini seperti Tuhan juga kan, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, terus bagaimana cara kita untuk melakukan atau menawarkan sebuah kebenaran itu? Apakah kita harus berdasarkan sains atau ilmu agama? Jadi, kalau menurutku pribadi, beberapa hal yang aku ungkapin tadi udah cukup sih. Emang di Al-Quran itu banyak fakta ilmiah, bener, memang itu bener. Dan kalau dipakai akal pun, Al-Quran itu nggak mungkin buatan manusia. Kayak misal nama Al-Bahr. Al-Bahr itu artinya lautan. Lautan itu adalah 70% daripada daratan. Jadi daratan cuma 30%. Kata daratan dan lautan dalam Al-Quran itu perbandingannya juga 70 banding 30. Itu salah satu contohnya. Terus banyak fakta-fakta yang lain, kayak misal oke lah, mungkin ada bersatunya antara laut asin dan laut air tawar ya. Oke lah, mungkin pada masa itu ada Rasulullah atau sahabat itu pernah melewati lautan itu, mungkin ya. Tapi yang jadi pertanyaan itu, bagaimana mereka itu mengetahui ada sungai air tawar di bawah laut? Sedangkan waktu itu teknologi buat menyelam aja nggak ada. Itu udah cukup untuk menandakan bahwa Al-Quran itu bukan dari manusia. Beberapa fakta itu masih banyak fakta lain. Itu udah cukup untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari manusia sebenarnya. Mungkin yang ada beberapa yang belum terbukti, kayak misal penjelasan neraka di dalam Al-Quran, emang itu belum terbukti ya. Dan susah untuk membuktikan itu. Biasanya kan yang menjadi perdebatan kita ini kan, kalau memang Al-Quran itu menjadi kesucian keasliannya, lalu kenapa bang Al-Quran, dalam Al-Quran ini kan mungkin secara universal ya, itu sangat ilmiah sekali kan, bahwa pembuktian mukjizat itu pasti ada semua dalam Al-Quran. Lalu kemudian kenapa harus adanya hadis itu kan? Apakah hadis ini bisa menyempurnakan Al-Quran atau sebaliknya? Apa sebaliknya Al-Quran menyempurnakan hadis? Atau kita bisa katakan apakah Al-Quran ini nggak sempurna? Atau sebaliknya hadis juga? Nah, kenapa harus ada hadis? Apakah hadis ini sebagai penyokong atau menjadi satu kesatuan atau gimana itu?
Kan di Al-Quran kan udah ada perintah ayat carilah ilmu selain di Al-Quran. Tapi Bahkan- kadang hadis itu juga tidak berbicara sesuai konteks, artinya nggak ada footnote-nya gitu loh. Iya, Kalau Oh. kita baca makalah kan, ada. kalau kita nggak tahu suatu konteks dalam paragraf itu kan ada footnote-nya, penjelasan. Masalahnya terkadang hadis itu sebenarnya ada footnote-nya, tapi asbabul wurud. Tapi kadang Periwayatan itu ya. kadang manusia aja yang gimana ya, agak menurutku bodoh dalam. Tapi setidaknya kan yang kita ikuti itu mungkin sepenuhnya ya kepada kita, kiblatnya kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita Antara hadis dan Quran tadi, dari Al-Quran itu, kenapa kita tidak ikut saja Al-Quran? kenapa Al-Quran tidak dikasih penjelasan sekalian gitu? Iya, bahwa Al-Quran ini kan istilahnya sempurna, itu lah, mutlak banget itu kan, itu kan perkataan Allah, itu kan. Yang kemudian Kenapa nggak detail sekalian gitu? iya, kenapa harus adanya hadis? Apa hadis ini sebagai pendukung Al-Quran? Dan kenapa harus ada ulama juga untuk menjelaskan hadis? Karena Karena harus ada fikih. karena kalau itu sempurna datangnya dari Allah, itu nggak perlu ada penjelasan dari manusia gitu loh maksudnya. Makanya itu menjadi pertanyaan saya. Iya, makanya itu karena yang dimaksud Al-Quran itu sudah sempurna. Karena di Al-Quran itu ada perintah kita untuk belajar, ya kan? Perintah Al-Quran kita untuk belajar, untuk memahami hikmah itu kan sumber lain yang berdasarkan kebenaran selain Al-Quran. Tapi itu kan perintahnya ada di Al-Quran. Nah, itu yang dinamakan Al-Quran itu sempurna. Iya. Tapi di lain sisi loh, ketika itu tidak dijelaskan secara detail langsung gitu ya. Misal ya, Berarti di sini Apa yang- tidak salah juga Bang, maksudnya siapa itu yang pimpinan pondok gitu kan? Panji Gumilang. Banyak gumilang. jadi Mungkin dia punya penafsiran Saya lain paham, terhadap saya Al-Quran. paham. Jadi gini, kelompok-kelompok Islam saling bermusuhan ini itu disebabkan karena ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu, betul. Karena perbedaan. Seandainya Allah itu mentakdirkan Al-Quran itu sudah jelas semuanya, kemudian ini masih penjelasan-penjelasan hadis dirangkum di Al-Quran, kemudian penjelasan-penjelasan dari ulama itu juga ditambah di Al-Quran. Yang kemudian kita tarik lagi, kenapa harus ada ormas? Kenapa harus ada NU? Itu kan karena hasil dari itu loh, hasil dari perbedaan karena ada Lah, terus hasil dari kita mengikuti yang mana, ulama yang mana? Nah, masalahnya itu aku masih aku jujur aku juga masih bertanya tentang itu. Saya juga masih ini Bang. Di lain sisi, tapi di lain sisi kita jadi tidak boleh menafikan bahwa agama Islam itu agama yang benar karena cukup fakta ilmiah tadi. Tetapi di lain sisi ada fakta itu. Jadi jangan jadi Iya. Allah itu gitu. Hadis tentang umat Islam itu akan terpecah itu sahih nggak? Sahih, Pak. Sahih. Iya, Pak. Oke, sahih. Berarti itu takdir. Nah, kita masuknya Jadi ke jangan-jangan Allah itu emang menakdirkan Al-Quran itu tidak sekalian sama hadis, tidak sekalian dengan penjelasan dari ulama, supaya Islam itu terpecah dengan pendapat-pendapat. Karena beberapa ada yang ngambang. Yang satu ini boleh, yang satu ini boleh. Sebenarnya jadi terkelompok-kelompok gitu. Jadi emang Allah itu membuat Al-Quran itu tidak sekalian sama hadis sama fikih itu memang, dan itu apalagi udah dikabarkan duluan. Berarti tujuannya emang supaya Islam itu terpecah. bukan saling nggak percaya, tapi berlomba-lomba itu. Iya, betul Bang. Nah, kemudian Atau jangan-jangan emang dibuat sengaja itu, emang sengaja terpecah dong. Atau jangan-jangan hampir mayoritas itu kelompok itu benar, namun itu disengaja oleh Allah untuk menguji apakah dengan perpecahan itu, dengan berbeda-beda kelompok itu, kalian itu akan saling bermusuhan atau tidak. Nah, Jangan-jangan tujuannya cuma uji aja. Bisa jadi kayak gitu. nah, Kalau iya, itu oke Bang, kenapa harus ada debat itu loh?